أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا بغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azaria Khalida dengan NIM 2114050085. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai ayat 19. Pada Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 ini menceritakan tentang kekuasaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Pada ayat ini Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memimpin jin, manusia, dan para binatang. Ayat ini menceritakan tentang Raja Sulaiman yang dibuat patuh kepadanya, terdiri dari jin, manusia, dan burung. Dalam perjalanannya, mereka, para pasukan Nabi Sulaiman, dibagi dalam perjalanan sampai lembah semut. Hingga pada lembah semut, para semut memberi penghormatan kepada Nabi Sulaiman dan pasukannya. Seorang pemimpin semut memerintahkan kepada kawanannya, yaitu kawanan semut, untuk masuk ke dalam sarang-sarang untuk menyelamatkan diri, karena jika tidak bersembunyi maka mereka akan terinjak oleh bala tentara Nabi Sulaiman, karena ukuran semut itu yang kecil. Saat mendengar perintah yang diberikan oleh ketua gerombolan semut, Nabi Sulaiman itu tertawa. Tertawanya bukan karena mencemooh, karena semut itu ukurannya kecil. Bukan tertawa karena mengolok-olok semut itu yang
kecil dan akan terinjak. Tetapi Nabi Sulaiman tertawa karena betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam perjalanannya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Apa saja doa yang diajukan Nabi Sulaiman? Yang pertama, Nabi Sulaiman itu meminta untuk pandai bersyukur. Dia tidak hanya meminta pandai bersyukur, tapi juga menggunakan segala nikmat untuk beramal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Sulaiman meminta untuk dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya ke dalam kelompok orang-orang hamba-hamba yang saleh. Tetapi tidak semua orang yang beramal saleh masuk ke dalam kelompok orang yang saleh. Karena ada juga yang dia berpikir itu amal saleh, tetapi karena beberapa alasan itu tidak menjadi amal baginya. Apa kesimpulan pendidikan dalam Quran Surah An-Naml ayat 17-19 ini? Yang pertama, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berisikan pendidikan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu berakhlak, Anda bersyukur, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, berisi tentang uraian akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama, meyakini bahwa Allah telah memberikan banyak nikmat-Nya seperti yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Yang kedua, berakhlak baik terhadap semua makhluk Allah, bahkan makhluk kecil sekalipun seperti semut. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu berakhlak juga kepada seluruh makhluknya, sekalipun makhluk yang kecil. Terakhir, selalu berdoa untuk diberikan kebaikan. Itu selalu berdoa untuk mampu bersyukur, mampu beramal soleh, berdoa untuk dimasukkan kepada kelompok orang-orang yang saleh, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang diridai Allah. Baiklah, sekian dulu penjelasan saya tentang tafsir Quran Surah An-Naml ayat 17-19. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.